Shalom, salam sejahtera bagi sekaliannya kita sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita dengan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur, dengan tidak kekurangan satu perkara apapun. Sampai hari ini kita ada dalam pembelaan dan pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi Sikap Hati yang Baik. Ini dikutip dari Injil Matius dari pasalnya yang ke-13 dari ayat 3 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Ini perumpamaan tentang seorang penabur, saudara. Namun saya akan bacakan terlebih dahulu nats firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-13 dari ayat 3 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan. Ini perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, saudara, kita memperhatikan penabur yang sama dan juga benih yang sama. Ya. Orang yang menaburkan benih itu atau benih yang jatuh di tepi jalan maupun juga di tanah berbatu-batu maupun juga di tanah semak duri serta di tanah yang subur, penaburnya adalah sama. Sedangkan benih yang dia bawa itu juga sama. Namun yang menjadi perbedaannya itu adalah tempatnya. Tempat yang menjadi bedanya, tanah. Kalau kita melanjutkan pengertian daripada benih-benih yang jatuh itu. Yang pertama-tama tadi benih itu jatuh di tepi jalan. Ini sebenarnya adalah gambaran daripada orang yang mendengar firman Tuhan. Firman itu dia dengar, tetapi tidak sampai mengerti. Maka banyak juga orang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak sampai mengerti. Ketika firman itu disampaikan, dia dengar. Bisa jadi mungkin dia catat. Bahkan kadangkala mungkin kalau ada hal-hal yang seperti sesuatu yang membuat lelucon, tertawa, ya sudah, dia juga mungkin ikut tertawa. Tetapi dia tidak mengerti tujuan daripada firman itu. Dia tidak mengerti makna daripada firman itu. Saudara, ini bagaikan orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti, digambarkan tadi seperti benih yang jatuh di tepi jalan. Sehingga burung-burung datang mengambilnya. Burung-burung itu adalah gambaran daripada iblis. Orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak sampai mengerti. Akhirnya firman itu pun hilang, diambil, dirampas oleh iblis. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah berbatu-batu. Benih yang jatuh di tanah berbatu-batu adalah gambaran daripada orang yang mendengar firman. Ketika firman itu dia dengar, dia bersuka cita menerima firman itu, menyambut firman itu. Tetapi tidak berakar, tidak mendalam, ya, tanahnya tipis, sehingga ketika dia berhadapan dengan pencobaan, maka dia tidak kuat. Orang yang mendengar firman Tuhan, dia terima firman Tuhan itu dengan sukacita, dengan senang, dengan gembira hati. Tetapi firman yang dia dengar, dia terima itu tidak berakar dalam hidupnya, tidak berakar di dalam hatinya. Memang sempat tumbuh, tetapi tidak berakar dalam. Sehingga ketika datang pencobaan, datang ujian, maka akhirnya dia murtad, berpaling dari Tuhan. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Dia tumbuh. Dia terima firman Tuhan itu dengan senang. Saudara,
Tetapi akhirnya dia terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dunia ini. Ya, memang dia sempat bertumbuh. Firman yang dia dengar itu sempat tumbuh. Tetapi terhimpit oleh karena kekhawatiran akan hidup. Khawatir soal masa depannya. Khawatir soal ekonominya. Khawatir soal nikahnya. Khawatir tentang anak-anak. Mungkin orang-orang muda. Khawatir juga tentang pasangan hidup. Khawatir tentang pekerjaanmu. Khawatir tentang usahamu. Khawatir tentang kesehatanmu. Sehingga firman yang sudah kita dengar, firman yang sudah kita terima itu terhimpit. Apa yang menghimpitnya? Kekhawatiran itu. Baru yang keempat, benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Dia akan bertumbuh. Lalu dia akan menghasilkan. Ini gambaran daripada orang yang mendengar firman itu. Lalu menyimpan firman itu di dalam hati. Sehingga dia bertekun, dia setia. Sampai akhirnya menghasilkan buah. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah, hal yang pertama yang perlu kita pahami bahwasanya penabur benih itu adalah sama. Siapa yang menaburkan benih? Benih itu, benih firman itu ditaburkan oleh Tuhan sendiri. Dan benihnya sama. Apa benihnya? Benih firman. Benih firman. Tuhan yang menaburkan benih. Mungkin melalui hamba-hambanya. Melalui hamba-hamba Tuhan, melalui gembala-gembala sidang, melalui pengkhotbah-pengkhotbah. Jadi pengkhotbah boleh sama. Firman yang disampaikan, benih yang disampaikan itu, benih yang ditaburkan itu juga sama. Tetapi orang yang mendengarnya itu berbeda-beda. Sikap hati, cara seseorang mendengar, sikap hati seseorang di dalam mendengar, dalam menanggapi firman Tuhan berbeda-beda. Contohnya saja dalam satu ibadah, dalam satu penggembalaan, atau dalam satu gereja. Ya sudah, yang menyampaikan firman itu adalah hamba Tuhan setempat, gembala yang ada di tempat itu. Ya sudah, khotbahnya sama, mungkin satu temanya, satu topik. Tetapi jemaat yang mendengar itu banyak. Dan sikap hati jemaat itu berbeda-beda. Ada sikap hatinya seperti tanah tepi jalan. Ada sikap hatinya seperti tanah berbatu-batu. Ada sikap hatinya seperti tanah semak duri. Ada sikap hatinya seperti tanah yang baik. Ada yang menanggapi firman itu, saudara, tetapi tidak sampai mengerti. Dia terima firman itu, dia dengar firman itu, tapi tidak sampai mengerti. Mungkin dia dengarkan firman itu, dia terima firman itu, tetapi tidak berakar dalam. Ya. Atau dia dengar firman itu, dia terima firman itu, sempat bertumbuh, tetapi terhimpit oleh kekhawatiran. Namun ada juga bagaikan tanah yang subur. Dia terima firman itu, dia simpan dalam hatinya, lalu dia bertekun, lalu dia setia, sehingga dia berbuah-buah di dalam Tuhan. Karena itu, saudara, sikap kita di dalam mendengar, dalam menerima firman Tuhan, kita harus dimulai dengan hati kita. Kitab Yakobus menyatakan dalam Yakobus pasal 1 dari ayat 21. Yakobus pasal 1 ayat 21, demikian firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama kita harus membuang segala kejahatan dan yang kotor dari dalam hati dan pikiran kita. Buang segala kejahatan dosa. Lalu terima firman Tuhan itu dengan sukacita. Ya, sudah. Terima firman itu dengan sukacita. Setelah segala yang kotor, segala dosa itu kita buang, hati ini disucikan, lalu terima firman itu dengan sukacita, dengan lemah lembut. Sehingga firman itu akan bertumbuh sampai menghasilkan buah-buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 30 kali lipat. Kalau firman yang kita terima itu, kita terima di hati dengan kelembutan, ya, bagaikan tanah yang subur, maka benih firman itu akan tumbuh.
dan terus akan berakar, bahkan menjadi kuat. Digambarkan dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Tuhan lagi memberikan gambaran kerajaan sorga itu seperti biji sesawi, biji yang paling kecil, katanya. Namun ketika biji itu tumbuh dan berakar, bahkan menjadi pohon. Kalau sudah menjadi pohon berarti kuat, tidak mudah tercabut, tidak mudah tumbang. Demikian kiranya firman Tuhan yang kita dengar, kita terima. Saudara, tidak hanya kita dengar dengan sukacita, tetapi benih firman itu kita taruh dalam hati, sehingga benih itu bertumbuh, bahkan berakar, bahkan sampai bagaikan pohon. Kalau dikatakan bagaikan pohon, itu kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah tumbang, tidak mudah tercabut, sehingga burung-burung pun akan bersarang di cabang-cabang. Artinya bisa diandalkan. Sudah, bisa diandalkan, bisa tempat bergantung. Kehidupan kita, kalau kita sudah bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan kita berakar, dan kita kuat di dalamnya, maka kita akan mampu menghadapi segala sesuatu. Pohon itu kalau sudah tumbuh kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah tercabut, tidak mudah tumbang. Saudara yang terkasih dalam Kristus, benih firman Tuhan yang selalu kita dengar, dengarlah dengan sikap hati yang baik. Benih firman Tuhan yang selalu diberikan kepada kita, terimalah di hati yang lemah lembut, supaya oleh kekuatan kuasa firman itu, kehidupan kita hari demi hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin berakar dalam Tuhan, dan tidak akan mudah goyah sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Haleluya.